Salam saudara yang terkasih, selamat bertemu lagi di channel pelayanan ini. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, ada sukacita dan damai sejahtera, senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita saat ini. Dan bagi saudara-saudara yang mengalami sakit ataupun kesesakan pada saat ini, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan, dan terus tetap bisa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang tanya jawab singkat TJS. Suatu pertanyaan yang sering kali diungkapkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tapi sebelum itu, mari saya mengajak untuk tetap subscribe, like, share, dan komen bagi yang belum terutama, supaya channel ini terus maju dan berkembang, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana jika ada yang mengajak saya untuk beralih iman kepada Yesus ya? Bagaimana jika ada yang mengajak saya untuk beralih iman kepada Yesus? Maksudnya untuk beralih iman kepada yang lain gitu. Saudara yang terkasih, biasakan ya dalam hal rohani itu untuk terus tekun dan berlatih ya di dalam menggali firman Tuhan, makin hari makin rindu, haus dan lapar firman Tuhan, serta sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Jadi saudara tidak melekat dan tidak tergila-gila hanya oleh mujizat, tanda-tanda yang spektakuler dan sebagainya, tetapi saudara makin haus, makin lapar, ingin terus menggali firman Tuhan, supaya saudara mempunyai iman yang terlatih, rohani yang terlatih, tidak terombang-ambing oleh berbagai rupa angin pengajaran. Sebab di dalam menggali firman Tuhan dengan sikap yang tunduk dan hormat kepada Allah dan firman-Nya, saudara akan menemukan suatu harta karun yang tak ternilai harganya. Saudara akan dipuaskan dan dimampukan untuk hidup makin hari makin memuliakan Tuhan. Saudara akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan semakin hari berusaha berjuang untuk hidup dengan takut dan tunduk serta hormat kepada Tuhan. Nah, bagaimana melakukannya? Yang pertama dengan rajin, tekun, dan disiplin menggali firman Tuhan. Tanya kepada pendeta saudara, gembala saudara, kalau ada bagian-bagian dari firman Tuhan itu yang saudara tidak tahu, tidak mengerti. Kemudian beli buku-buku rohani yang bagus. Artinya berani keluar uang demi kemajuan rohanimu. Saudara jangan pelit ya untuk makanan rohani. Kalau saudara royal terhadap makanan jasmani, mungkin sampai saudara gemuk dan sebagainya, banyak penyakit di sana. Saudara lagi dalam hal rohani harus berani keluar uang. Itu demi kemajuan saudara sendiri, demi kemajuan rohani saudara sendiri. Dan juga rajin ikut seminar-seminar dan KKR yang bermutu, yang alkitabiah, bukan yang mengaco-ngaco. Ya, kalau kita renungkan judulnya saja rohani saudara, tapi yang dibahas sebenarnya jasmani, kemakmuran lah, kesuksesan lah, bebas dari finansial dan kebutuhan hidup dan sebagainya, itu jasmani saudara. Mau berkorban, terjun dalam pelayanan. Bagaimana saudara mengalami berjalan bersama Tuhan jika tidak terjun di dalam pelayanan atau enggan dalam pelayanan? Saudara meski masih merintis, masih kecil, masih belum dikenal, saudara jangan takut. Terus kerjakan dan minta hikmat Tuhan sebelum saudara melangkah. Jadi setiap langkah hidup dan pelayanan saudara hendaknya selalu dipimpin oleh Tuhan. Dan sekali lagi, dalam hal pelayanan juga, berani berkorban dengan memulainya
meskipun dengan biaya sendiri. Total bagi Tuhan. Ya. Kalau untuk pasangan saja saudara berani total, berani royal, kenapa tidak untuk Tuhan? Nah, dalam hal keselamatan orang percaya, Tuhan Yesus sendiri yang menjamin keselamatannya, yang menjamin selamat. Ya, kita bisa melihatnya dari Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi detik ini saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik ini juga saudara diselamatkan. Ini janji dan jaminan Tuhan, bukan sombong ataupun takabur. Sebab memang tidak ada jaminan ataupun keselamatan di luar Kristus. Ya, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kenapa saya harus percaya kamu kalau saudara ditantang untuk ikut Dia? Jadi kenapa saya harus percaya kamu? Saya hanya percaya Yesus. Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saya bisa percaya dan mau percaya kepada Yesus. Itu adalah anugerah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau saya bisa dalam tanda petik berbuat baik itu dari Dia, saudara. Yang memberikan baik kemampuan maupun kemauan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk bisa berbuat baik, saleh, dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mendesak saudara, tanyakan kepada dia. Tanyakan di sana ada jaminan pasti beroleh keselamatan hidup yang kekal atau tidak. Dia atau kamu sendiri yakin pasti selamat tidak? Apa jaminannya? Siapa yang menjamin? Kemudian ada damai sejahtera tidak? Lucu saudara, tidak yakin selamat kok mau meyakinkan yang sudah pasti selamat. Orang tersesat mau menunjukkan jalan. Lucu, orang sudah tersesat mau jadi penunjuk jalan, saudara. Seperti orang buta menuntun orang buta masuk ke jurang. Ya, pasti karena dia tidak tahu kemana arahnya. Hari ini saya tunjukkan jalan keselamatan. Yaitu hanya melalui Yesus. Saudara menerimanya sekarang atau menolaknya itu urusan saudara. Percaya Yesus, saudara pasti selamat. Saudara menolak Yesus atau bahkan bersikap buruk terhadap Yesus, engkau pasti binasa. Silakan tanggung sendiri dosa-dosamu dari lahir sampai mati. Jangan mimpi engkau bisa masuk surga dengan murka Allah yang menyala-nyala di atas kepalamu. Punya juru selamat, saudara pasti selamat. Tidak punya juru selamat, pasti tidak selamat, pasti binasa. Jangan tunggu sampai terlambat. Percayalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi sekarang juga. Tuhan memberkati.